Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 2 kecepatan dan debit, yaitu soal latihan di halaman 60. Yaitu soal asik mencoba. Terdiri dari 17 soal, yaitu soal yang pertama, kedua dan ketiga membandingkan. Yang pertama soal nomor 1, mobil manakah yang paling cepat? Soal yang kedua, siapakah yang paling cepat? Soal yang ketiga, bagaimana kecepatan kedua bus? Sedangkan soal yang keempat, 5 dan ke-6 dan ke-7 adalah soal cerita tentang kecepatan. Ada yang di soal yang ke-6 ditanya, soal yang keempat, mobil manakah yang paling cepat? Soal yang kelima, siapakah yang lebih cepat? Soal yang keenam, berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Ahmad? Dan soal yang ketujuh, berapa menit Siti tiba di sekolah? Nanti ini waktunya akan ditanyakan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, bantu juga dengan like, share-nya juga ya. Sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal yang pertama. Kita lihat dulu mobil A. Mobil A dengan jaraknya nih 10 km. Waktunya adalah 15 menit. Sedangkan mobil B jaraknya 25 km dan waktunya 20 menit. Yang ditanyakan adalah mobil manakah yang paling yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka kita cari dulu masing-masing. Cari dulu yang pertama adalah mobil A. Ketahui dari mobil A, jarak yang ditempuh mobil A adalah 10 km. Dengan waktunya adalah waktu atau T-nya adalah 15 menit. Kita jadikan ke jam adalah 0,25 jam. 15 per 60 sama dengan 0,25 jam. Jadi dari mobil A diketahui jaraknya 10 km, waktunya adalah 0,25 jam. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka kecepatan atau V sama dengan, bisa kita cari S per T. Kecepatan atau V sama dengan S per T. S atau jarak sama dengan 10 km per nya 15 menit atau 0,25 jam. Jadi 10 km per 0,25 jam. Maka kecepatan sama dengan 40 km per jam. Jadi mobil A kecepatannya adalah 40 km per jam dengan jaraknya 10 km dan waktunya 15 menit rubah ke jam 0,25 jam. Maka kecepatannya bisa kita cari V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan 10 km per 0,25. 10 dibagi 0,25, 10 km per jam. Jadi kecepatan mobil A adalah 40 km per jam. Saya dapatkan kecepatan mobil A. Kita lanjut lagi kecepatan mobil B. Kecepatan mobil B, coba dulu yang diketahui dari mobil B. Jarak yang ditempuh oleh mobil B adalah 25 km dan waktunya adalah atau T sama dengan 20 menit. Kita jadikan ke jam menjadi 1/3 jam. 20 per 60 kita sederhanakan menjadi 1/3 jam. Jadi dari mobil B diketahui jaraknya 25 km dan waktunya adalah 1/3 jam. Maka yang akan kita cari adalah kecepatan dari mobil B. Maka kecepatan mobil B bisa kita cari S per T. S-nya 25 km per waktunya 1/3 jam. Jadi 25 dibagi 25 dibagi 1/3 km per jam. Sama dengan 25 dikali 3/1. Karena bagi berubah jadi tanda kali dan 1/3-nya kita balikan menjadi 3/1.
25 dikali 3 per 1 km per jam sama dengan 25 kali 3, 75 per 1. 75 per 1 sama dengan 75 km per jam. Jadi dari mobil B diketahui jaraknya 25 km dan waktunya adalah sepertiga jam. Maka kecepatannya yang ditanya. Maka kecepatan bisa kita cari B sama dengan S. S-nya 25 dibagi 1 per 3. 5 bagi berubah jadi tanda kali, 25 dikali 3 per 1 km per jam. 25 dikali 3 75 km per jam. Jadi didapatkan mobil A kecepatannya 40 km, mobil B didapatkan 75 km. Ditanyakan di soal mobil mana yang paling cepat. Kita didapatkan kedua-duanya. Kita lihat mobil A 40, mobil B 75. Jadi sudah pasti yang mobil yang paling cepat adalah mobil B. Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B dengan kecepatan 75 km per jam. Jadi di soal nomor 1 kita cari dulu mobil kecepatan mobil masing-masing. Setelah kita tentukan, didapatkan kecepatan mobil A 40 km per jam. Sedangkan mobil B didapatkan 75 km per jam. Maka bisa kita bandingkan mobil manakah yang paling cepat. Itu yang paling cepat angkanya yang paling besar. Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B dengan kecepatan 75 km per jam. Dipahami ya adik-adik ya. Jadi untuk soal nomor 1 yang cepat adalah mobil B dengan jaraknya 25 km, tempuh hanya dalam waktu 20 menit dengan kecepatan 75 km per jam. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Kita lihat dulu ini siapakah yang paling cepat. Kita lihat dulu orang kedua. Orang dua ini jaraknya 50 meter, waktunya 1 menit. Sedangkan orang pertama jaraknya 150 meter dalam waktu 4 menit. Maka tanyanya siapakah yang paling cepat? Tentu sama dengan yang nomor 1 tadi, kita cari dulu kecepatan orang masing-masingnya. Kita cari dulu orang yang pertama. Ketahui orang yang pertama ini jaraknya adalah 150 meter nih. Kita lihat nih 150 meter. Dan waktunya adalah atau T sama dengan 4 menit. Jaraknya 150 meter dan waktunya adalah 4 menit. Dari orang nomor 1, orang yang pertama. Maka yang akan kita cari adalah kecepatan atau V-nya berapa. Maka V sama dengan S per T. Kecepatan atau V sama dengan S per T. S-nya 150 meter bagi 4 menit. 150 bagi 4 sama dengan 37,5 meter per menit. Jadi dari orang yang pertama jaraknya 150 meter, waktunya adalah 4 menit, maka kita cari kecepatan. Kecepatan sama dengan S per T. S-nya 150 meter per menit. 150 meter per 4 menit sama dengan 37,5 meter per menit. Jadi kecepatan orang pertama adalah 37,5 meter per menit. Dapatkan orang yang pertama, kecepatan orang pertama, cari lagi kecepatan orang yang kedua. Diketahui di soal jaraknya adalah 50 meter. Jarak atau S-nya adalah 50 meter dan waktunya adalah 1 menit. Jaraknya 50 meter dan waktunya adalah 1 menit. Maka kita cari kecepatan atau V yang akan kita tentukan. Maka V sama dengan S per T. S-nya adalah 50 meter. Di 50 meter per 1 menit. 50 meter per 1 menit. 50 bagi 1, 50 meter per menit. Jadi orang yang kedua dengan jaraknya 50 meter, waktunya adalah 1 menit. Maka kecepatannya bisa kita cari
S per T. 50 meter per 1 menit. 50 bagi 1, 50 meter per menit. Jadi, setelah kita cari orang yang pertama dan orang yang kedua, kita dapatkan kecepatan orang yang pertama adalah 37,5 meter per menit, sedangkan kecepatan orang yang kedua adalah 50 meter per menit. Jadi, siapakah yang paling cepat? Setelah kita cari kecepatan masing-masingnya, tentu yang paling cepat yang orang satu 37,5, yang sedangkan orang kedua 50 meter per menit, maka yang lebih cepat adalah orang yang kedua. Jadi yang paling cepat adalah orang kedua dengan kecepatannya 50 meter per menitnya. Jadi dia menempuh kecepatannya adalah 50 meter per menit. Jadi di soal nomor 2, setelah kita tentukan masing-masing, kecepatan orang pertama adalah 7,5 meter, maka kita bandingkan dengan orang yang kedua adalah 50 meter per menit. Maka lebih cepat adalah orang yang kedua dengan kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan orang yang pertama. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal nomor 2. Lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Perbandingan antara bus 1 dan bus 2. Bus 1 jaraknya adalah 10 km dan waktunya adalah 15 menit. Sedangkan bus 2 jaraknya adalah 40 km dan waktunya adalah 60 menit. Pertanyaannya, bagaimana kecepatan kedua bus? Apakah sama? Apakah lebih cepat bus 1? Apakah lebih cepat bus 2? Atau sebaliknya? Oke, kita cari dulu kecepatan bus 1. Lihat di soal, jaraknya adalah 10 km ini. Jaraknya adalah 10 km dengan waktunya adalah 15 menit. Waktunya adalah 15 menit, kita rubah ke jam 0,25 jam. 15 per 60 sama dengan 0,25 jam. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan atau V. Maka kecepatan atau V bisa kita cari S per T. S-nya dapatkan 10 km, ini adalah 0,25 jam, maka P sama dengan S per T. P sama dengan 10 km per 0,25 jam. Maka V sama dengan 40 km per jam. Jadi untuk bus 1 dengan jaraknya 10 km, waktunya adalah 15 menit, maka kita rubah ke jam menjadi 0,25 jam. Maka yang ditanya adalah kecepatan atau V, maka kecepatan bisa kita cari V sama dengan S per T. S-nya 10 km dan T-nya adalah 15 menit atau 0,25 jam. 10 dibagi 0,25 jam, 10 km dibagi 0,25 jam sama dengan 10 dibagi 0,25 sama dengan 40 km per jam. Kita dapatkan kecepatan bus 1. Kita cari lagi kecepatan bus 2. Lihat dulu yang diketahui dari bus 2. Yang pertama yang diketahui jaraknya adalah 40 km dan waktunya adalah 60 menit. 60 menit kita ubah ke jam, 60 per 60 sama dengan 1 jam. Jadi dari bus 2 bisa kita tahu di soalnya jaraknya 40 km, waktunya adalah 1 jam atau 60 menit. Maka yang tentu kita cari adalah kecepatan mobil atau bus 2. Maka kecepatan bus 2 bisa kita cari sama dengan V sama dengan S per T. Kecepatan atau V sama dengan S per T. S-nya 40 dan T-nya adalah 1 jam. Berarti 40 km per 1 jam. 40 km per 1 jam. Maka V sama dengan 40 km per jam. Jadi untuk bus 2 kita tahu jaraknya 40 km dan waktunya 60 menit, kita rubah ke jam. 60 bagi 60 1 jam. Maka yang ditanyakan kecepatan bus 2. Maka kecepatan bus 2 bisa kita cari S per T. S-nya 60 dan T-nya 1 jam.
per 1 kilometer per jam. 40 kilometer per 1 jam. 40 dibagi 1, 40 kilometer per jam. Lihat dari kecepatan masing-masing. Kecepatan bus 1 40 kilometer per jam, kecepatan bus 2 juga 10 kilometer per jam. Pertanyaannya, bagaimana kecepatan kedua bus itu? Setelah kita cari kedua-duanya, kecepatan bus 1 40 km per jam, kecepatan bus 2 juga 40 km per jam. Jadi setelah kita cari kecepatan masing-masingnya didapatkan sama. Jadi kecepatan kedua bus tersebut adalah sama, yaitu sama-sama 40 km per jam. Jadi kita cari dulu bus 1 kecepatannya 40 km per jam. Sedangkan bus 2 juga 40 km per jam. Jadi kecepatan kedua bus tersebut adalah sama, yaitu 40 km per jam. Jadi pahami ya adik-adik soal yang ketiga. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil manakah yang paling cepat? Ini masih juga membandingkan antara mobil A dengan mobil B. Kalau yang soal nomor 3 tadi bus 1 dan bus 2. Jadi untuk soal yang nomor 4 nih, kita bandingkan mana yang lebih cepat, mobil A atau mobil B. Maka kita cari dulu mobil A. 45 km per jam, ini kilometer per menit. Maka supaya bisa kita bandingkan, kita harus sama satuannya. Maka kita rubah saja 45 km per jam ini kita di soal yang mobil A 45 km per jam, maka harus kita coba rubah juga jadi kilometer per menit. Jadi 45 km per jam sama dengan titik kilometer per menit, supaya dia sama. Nanti setelah sama satuannya maka baru bisa kita bandingkan. Jadi untuk soal mobil A kita rubah dulu kecepatannya 45 km per jam, kita konversikan ke kilometer per menit. Kilometer tetap nih, jam ke menit 1 jam 60 menit. Jadi 45 km per jam sama dengan 5 dikali 1 per 60 km per menit. Jadi 45 dikali 1 45 dibagi 60. 5 dibagi 60 sama dengan 0,75 km per menit. Jadi kecepatan mobil A adalah 0,75 km per menit. Jadi pahami ya, jadi ya soal yang mobil A. Mobil A dengan kecepatan atau V-nya 45 km per jam, maka 45 km per jam sama dengan kilometer per menit. Jadi 5 km per jam 45 km per jam sama dengan 45 dikali 160 1 per 60 karena kilo ke kilo tetap, jam ke menit berarti kita bagi 60. 45 dikali 1 per 60 km per menit. 5 dikali 1 5. 45 bagi 60 sama dengan 0,75 km per menit. Jadi kecepatan mobil A 45 km per jam sama dengan 0,75 km per menit. Kita dapatkan kecepatan mobil A. Jadi kita lihat lagi kecepatan mobil B. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Lalu kita bandingkan saja lagi. Mobil A 0,75. Kecepatan mobil B 1 km. Pertanyaannya, mobil mana yang paling cepat? Jadi setelah kita lihat, sudah pasti yang lebih cepat adalah mobil B. Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B, yaitu 1 km per menit. Jadi dari soal nomor 4 ini harus kita konversikan satuannya kepada satuan yang sama. Jadi kita rubah saja mobil A 5 km per jam konversikan menjadi kilometer per menit.
Boleh juga adik-adik rubah nih kilometer per menit ini menjadi kilometer per jam. Hasilnya nanti akan tetap lebih besar adalah mobil B. Jadi didapatkan kecepatan mobil A adalah 0,75 km per menit, sedangkan kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Jadi di soal nomor 4, mobil manakah yang paling cepat? Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B, yaitu 1 km per menit. Dipahami ya? Jadi soal yang nomor 4. Lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima, itu mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu mengendarai sepeda dalam 10 menit menempuh jarak 4 km. Siapa yang lebih cepat? Lihat dari soal nomor 5. Itu mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Jadi kita cari lagi kecepatan dari Dayu. Dayu waktunya adalah 10 menit, maka kita rubah ke jam menjadi 1 per 6 jam, atau 10 per 60 kita sederhanakan menjadi 1 per 6 jam. Setelah itu kita cari jaraknya yaitu 4 km. Jadi yang ditanya adalah kecepatan. Kita cari dulu kecepatan Dayu. Kalau kecepatan Edo sudah ketahui di soal. Cari lagi kecepatan Dayu. Kecepatan sama dengan P sama dengan S per T. S-nya adalah 4 km dan waktunya adalah 1 per 6. Jadi 4 dibagi 1 per 6 km per jam. Jadi 4 kali 6 per 1. Dikali 6 24 per 1. Jadi 24 km per jam. Jadi kecepatan Dayu adalah 24 km per jam. Diketahui waktunya adalah 10 menit, menjadi kita rubah ke jam menjadi 1 per 6 jam. Jaraknya adalah km, akan kita cari adalah kecepatan sepeda Dayu. Jadi kecepatan sama dengan S per T. S-nya adalah 4 bagi 1 per 6. Dibagi 1 per 6 sama dengan dikali. Bagi 2 jadi tanda kali, dan 1 per 6-nya kita balikan menjadi 6 per 1. Dikali 6, 24. Dibagi 1, 24 km per jam. Jadi Edo 20 km per jam, sedangkan Dayu adalah 24 km per jam. Pertanyaannya, siapakah yang lebih cepat? Itu yang lebih cepat adalah dengan angkanya yang paling besar, yaitu si Dayu. Jadi yang lebih cepat adalah Dayu dengan kecepatan 24 km per jam. Jadi tinggal kita bandingkan saja. Kecepatan Edo adalah 20 km per jam, sedangkan kecepatan Dayu adalah 24 km per jam. Tentu kita cari dulu kecepatan yang ditanyakan dari keduanya, karena Edo sudah diketahui kecepatannya di soal, maka kita cari lagi kecepatan yang mengendarai sepeda oleh Dayu. Dengan waktunya 10 menit, kita rubah ke jam jadi 1 per 6 jam. Sedangkan jaraknya 4 km, maka kecepatan bisa kita cari seperti atau S dibagi T. 4 dibagi 1 per 6 km per jam. Dikali 6 per 1 km per jam. Dikali 6, 24, 1. 24 km per jam. Jadi setelah itu kita bandingkan. Edo 20, sedangkan Dayu 24. Tentu yang lebih besar adalah Dayu. Jadi yang lebih cepat adalah Dayu dengan kecepatan 24 km per jam. Bisa dipahami ya? Jadi soal yang kelima. Lanjut pembahasan soal yang keenam. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? 1 jam 12 menit. Maka dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Kita cari dulu jarak dalam 1 menit. Jarak dalam 1 menit bisa kita cari, tinggal kita bagi saja. 250 dibagi 9 sama dengan 27,7 meter.
Jadi 9 menit menempuh jarak 250 meter. Maka kita cari jarak dalam 1 menit, berarti 250 dibagi 9 sama dengan 27,7 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam 1 menit adalah 250 bagi 9 sama dengan 27,7 meter. Setelah itu, pertanyaannya berapa kilometer jarak Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit ini kita rubah dulu ke menit. Itu 1 jam 12 menit. Jadi 1 jam 60 menit tambah 12 menit. 60 tambah 12 sama dengan 72 menit. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit sama dengan 27,7 kali 72. Karena 72 menit berarti 27 kali 72 sama dengan 1994,4 meter. Jadi rubah ke kilo berarti 1,994 atau aja boleh, tambahin lagi empatnya satu lagi boleh juga, atau 1,9 saja sudah betul juga. Jadi jarak yang ditempuh adalah 7,7 dikali 72 sama dengan 1994,4 meter. Lalu kita rubah ke kilo karena pertanyaannya adalah kilometer, maka kita rubah ke kilo 1,994. Boleh kita tambah lagi empatnya di belakang boleh juga, sampai 41 aja boleh. 1,994 kilometer. Jadi dari soal nomor 6, Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Maka Ahmad dalam 9 menit itu dapat menempuh jarak 250 meter. Maka jarak dalam 1 menit kita bagi saja. 250 dibagi 9. 250 bagi 9, 27,7 meter. Pertanyaannya dalam waktu 1 jam 12 menit. Jadi kita jadikan 1 jam 12 menit menjadi ke menit. 1 jam 60 tambah 12 menit. 60 tambah 12, 72 menit. Jadi jarak yang ditempuh adalah 7,7 dikali 72 sama dengan 1994,4 meter. Ke kilo naiknya 3, berarti kita bagi 10. 1000 maksudnya 1994,4 dibagi 1000 sama dengan 1,994 kilometer. Bisa dipahami ya adik-adik? Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit adalah 1,994 kilometer. Lanjut bahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-7. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Maka bisa kita cari dulu. Maka kita lihat dulu yang diketahui di soal. Waktunya adalah 15 menit. Waktunya adalah 15 menit, kita rubah ke jam. 15 per 60 sama dengan 1 per 4 atau 0,25 jam. Waktu yang ditempuh oleh Siti adalah 0,25 jam. Yang kita tahu di soal ini sini kan sama kecepatan, jaraknya tidak kita ketahui dulu, maka kita cari jaraknya dulu. Kecepatannya adalah 10 km per jam. Maka kita cari dulu jarak dari rumah ke sekolah Siti. Di jarak S. Maka S bisa kita cari V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Jadi V-nya 10 km per jam dikali 0,25 jam. 10 km per jam dikali 0,25 jam. 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5 km. Jadi jarak rumah sekolah Siti adalah 2,5 km. Dan kita cari dulu dengan menggunakan sepeda. Waktunya adalah 15 menit.
maka kita jadikan ke jam. 15/60 sama dengan 0,25 jam. Boleh juga adik buat 1/4 jam, boleh juga. Kecepatan V sama dengan 10 km per jam. Tadi di soal yang tidak ketahui jaraknya, jarak rumah ke sekolah. Jarak bisa kita cari, atau S sama dengan V dikali T. V-nya 10 km per jam dikali 0,25 jam, atau 1/4 jam juga boleh. 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5 km. Jadi jarak sekolah rumah ke sekolah Siti adalah 2,5 km. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Maka setelah itu kita cari lagi kecepatan. Ini sudah diketahui, jaraknya sudah ketahui, ditanyakan waktu. Kita menggunakan sepeda motor, jaraknya sudah kita cari adalah 2,5 km dan kecepatan adalah 25 km per jam. Maka yang ditanyakan berapa menit Siti tiba di sekolah. Berarti kalau menit berarti waktu atau T-nya berapa. Jadi T bisa kita cari sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau S per V. T sama dengan S per V, punya waktu, S-nya jarak bagi kecepatan. Jadi sama dengan jaraknya 2,5 km bagi 25 km per jam, sama dengan 25 km bagi 2,5 dibagi 25 sama dengan 0,1 jam. Ini berlebih kilometer per jamnya, tidak apa-apa. Ya sampai sini saja seharusnya. Di 2,5 dibagi 25 sama dengan 0,1 jam. 0,1 jam kita rubah ke menit menjadi 6 menit. Jadi Siti tiba di sekolah dalam 6 menit. Jadi setelah kita cari dulu dan menggunakan sepeda, waktunya adalah 15 menit, menjadikan 0,25 jam. Cari kecepatannya adalah 10 km per jam, maka dicari jarak. Jarak sama dengan V dikali T, atau kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 10 km per jam dikali 0,25 jam. 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5 km. Setelah didapatkan jarak dari rumah ke sekolah, maka kita cari lagi dengan sepeda motor. Jaraknya diketahui sudah kita cari 2,5 km dan kecepatannya adalah 25 km per jam. Maka yang akan ditanyakan berapa menit tiba di sekolah, maka waktu yang akan kita cari itu sama dengan S per V. S-nya atau jaraknya 2,5 km bagi 25 km per jam. Maka 2,5 dibagi 25 sama dengan 0,1 jam. 0,1 jam kita rubah ke menit. 1/10 kali 60 berarti 60 bagi 10, 60 bagi 10, 60 bagi 6. 60 bagi 10 yaitu 6 menit. Jadi 0,1 jam 1/10 kali 60 berarti 60 dibagi 10, 6 menit. Jadi Siti tiba di sekolah dalam 6 menit. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal 1 sampai dengan ke 7. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.